Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Umum MES Pusat atau yang mewakili Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang juga Ketua Umum MES Sulawesi Selatan, Direktur Eksekutif KNEKS, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, para peserta webinar nasional MES Go Green for South Sulawesi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara webinar nasional yang penting ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada pengurus wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah MES Sulawesi Selatan yang berkenan mengundang saya untuk memberikan sambutan kunci dalam webinar ini. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan sambutan dengan topik Green Economic Syariah for Indonesia. Topik ini menurut saya sangat penting dan relevan dengan kondisi saat ini, di mana pertanyaan paling mendasar dalam aktivitas ekonomi adalah mengenai sustainability atau keberlanjutan. Kegiatan ekonomi yang demikian progresif selama ini cenderung mendapatkan kritik yang keras dari berbagai kalangan. Banyak yang berpandangan bahwa kegiatan ekonomi cenderung eksploitatif baik terhadap manusia maupun lingkungan. Kegiatan ekonomi dipandang hanya mengejar keuntungan, tetapi melupakan dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan sosial dan lingkungan. Kritik tersebut dialamatkan pada beberapa praktik eksploitasi seperti pemanfaatan tenaga kerja yang dibayar dengan upah di bawah standar, serta mempekerjakan anak dan perempuan tanpa memperhatikan keselamatan. Selain itu, eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian flora dan fauna seperti pembakaran hutan dan praktik pertambangan yang tidak ramah lingkungan. Kritik juga dialamatkan pada kegiatan ekonomi yang menimbulkan konflik antar masyarakat dan agresi terhadap budaya lokal. Untuk menjawab berbagai kritik tersebut, kita kemudian mengenal konsep sustainable economy atau ekonomi berkelanjutan. Dalam konteks yang lebih besar kemudian diterjemahkan menjadi sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Saya ingin terlebih dahulu mulai dengan konteks yang lebih luas, yaitu pembangunan berkelanjutan. Sejak tahun 2015, Indonesia dan 192 negara lainnya telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDGs). Sekretaris Jenderal PBB pada saat itu, Ban Ki-moon, mengatakan bahwa SDGs merupakan upaya untuk mengakhiri kemiskinan global, membangun kehidupan yang bermartabat untuk semua tanpa terkecuali, mendorong kemitraan, mengintensifkan upaya untuk berbagi kemakmuran, memberdayakan sumber penghidupan masyarakat, memastikan perdamaian, dan menyembuhkan planet kita untuk kepentingan generasi ini dan generasi mendatang. Dari sudut ekonomi, diskusi mengenai keberlanjutan juga terus dilakukan oleh berbagai kalangan. Konsep triple bottom line atau yang dikenal dengan 3P, 3 Ps,
people, planet, profit menjadi salah satu tema besar saat ini. Konsep ini secara umum mendorong agar kegiatan ekonomi dapat memperhatikan tiga hal utama secara seimbang, yaitu manusia, lingkungan, dan keuntungan. Pelaku ekonomi termasuk usaha raksasa didorong agar mengadopsi konsep ini dalam setiap kegiatan usahanya. Penerapan ekonomi berkelanjutan sesungguhnya juga sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Selain itu, Islam juga melarang melakukan pengrusakan di bumi, ifsad fil ardi, baik kerusakan fisik, fasad maddi, maupun kerusakan non-fisik, fasad ma'nawi. Prinsip sustainability juga sesuai dengan maqasidus syariah untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maqasidus syariah terdiri dari 5 tujuan, yaitu hifdzuddin atau memelihara agama, hifdzun nafas atau memelihara jiwa, hifdzul aql atau memelihara akal, hifdzun nasab memelihara keturunan, dan yang kelimanya hifdzul mal atau memelihara harta. Secara umum konsep 3P, 3Ps juga sejalan dengan maqasidus syariah, yaitu people sejalan dengan maqasidus syariah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, planet sejalan dengan maqasidus syariah menjaga keturunan, profit juga sejalan dengan maqasidus syariah menjaga harta. Dapat dilihat bahwa tujuan-tujuan syariat tersebut sejalan dengan gagasan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, dapat juga dikatakan bahwa konsep berkelanjutan dalam ekonomi dan pembangunan merupakan konsensus bersama tentang kesejahteraan universal yang sesuai dengan konsep maqasidus syariah. Jadi sungguhnya mengimplementasikan ekonomi berkelanjutan sama saja dengan mengimplementasikan ajaran syariat Islam. Penerapan konsep 3P dalam setiap kegiatan ekonomi diharapkan dapat menjadikan kegiatan ekonomi menjadi berkelanjutan dengan memperhatikan martabat manusia, menjadikannya sebagai subjek dan bukan sekedar objek, mempertahankan kohesi sosial, serta ramah terhadap lingkungan. Ekonomi syariah yang implementasinya sangat memperhatikan maqasidus syariah ini tentunya dapat dengan baik melaksanakan program-program pembangunan berkelanjutan maupun dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi syariah merupakan prinsip-prinsip yang menekankan pada inklusivitas dan memiliki orientasi pada kegiatan sosial. Dalam konteks yang lebih spesifik, terkait dengan pembiayaan berkelanjutan atau sering disebut dengan green finance, konsep maqasidus syariah juga sangat relevan. Green finance sesungguhnya telah diterapkan di Indonesia melalui peraturan OJK nomor 51 POJK .03 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Penerapan keuangan berkelanjutan juga merupakan aplikasi dari maqasidus syariah dan sejalan dengan konsep 3P. Satu perusahaan yang ingin menerapkan prinsip green finance harus memperhatikan setidaknya 3 elemen penting. Pertama, pengembangan atau inovasi produk dan atau kegiatan yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Beberapa contoh kegiatan dimaksud antara lain energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi ramah lingkungan, bangunan
berwawasan lingkungan, kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan kapasitas internal masing-masing organisasi. Organisasi perlu mengembangkan sumber daya manusia atau SDM yang memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, terutama SDM yang mampu mengembangkan inovasi produk dan atau jasa yang sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan. Yang ketiga, penyesuaian tata kelola organisasi yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan yang mencakup struktur organisasi, manajemen risiko, dan standar prosedur operasional. Penyesuaian dimaksud antara lain memasukkan faktor lingkungan hidup dan sosial. Saya mengharapkan agar MES Sulawesi Selatan dapat mengawal agar green finance ini diwujudkan di Sulawesi Selatan. Terlebih lagi, saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dampak dari pandemi ini sangat terasa dari sisi sosial dan ekonomi. Beban masyarakat bertambah, sementara roda perekonomian menjadi lebih lambat. Dalam situasi ini, konsep ekonomi berkelanjutan menjadi jauh lebih penting. Dalam konteks pengurangan beban masyarakat misalnya, inilah kesempatan kita untuk lebih menggunakan sumber daya seperti energi dengan lebih efisien. Inilah waktu yang tepat untuk menegaskan aspek inklusivitas karena pandemi ini berdampak pada semua kalangan dan inilah kesempatan kita pasca pandemi untuk melaksanakan pembangunan yang lebih baik. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin memberikan sedikit pesan bagi kita semua pelaku ekonomi dan keuangan syariah. Pandemi COVID-19 ini telah memaksa kita untuk berubah dan beradaptasi. Pertemuan fisik telah diganti oleh pertemuan virtual. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan menggunakan teknologi komunikasi digital. Pendidikan dilakukan melalui sistem daring, serta transaksi belanja juga dilakukan melalui aplikasi online. Adaptasi adalah kunci bagi kita untuk survive. Karena itu pada kesempatan ini saya meminta kepada kita semua, pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk beradaptasi, mengikuti perubahan yang sedang terjadi agar tidak tertinggal. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus disertai dengan pengembangan teknologi digital untuk mendukung seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Tetapi yang lebih penting lagi adalah adaptasi kita untuk melakukan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk itu saya harapkan agar Sulawesi Selatan menjadi pelopor ekonomi berkelanjutan sesuai dengan judul webinar MES Go Green for South Sulawesi. Menutup sambutan saya dalam webinar ini, saya sekali lagi ingin memberikan apresiasi kepada masyarakat ekonomi syariah yang selama ini terus secara aktif mempromosikan ekonomi dan keuangan syariah. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.